Iya, Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Pak Arfan Firdaus dan yang saya hormati Budi Yuli Tristaningsih selaku pembimbing dari peserta kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mentor yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi dan memberi penguatan kepada peserta kita pada Pak, pagi hari ini. makasih. Baik, Budi Yuli, Ya, langsung saja dimulai, dipersilakan. iya, terima kasih di Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Zuriati Jailangkara, STMSI selaku mentor. Selamat datang di ruangan ini. Ya, Alhamdulillah makasih kita Ibu. sehat-sehat saja ini ya. Kemudian yang saya hormati dan banggakan adik kami Arhan Firdaus SIP selaku penguji, dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dari peserta kami Ilham Akbar Saniani AMT AMDT. Waktu diberikan 10 menit maksimal, Ilham. Ya, Ibu. Kemudian akan ditanggapi oleh Bu Mentor 5 menit maksimal, dan terakhir Bapak penguji. Untuk itu silahkan Ya, Ibu. Ilham untuk Izin share, memaparkan. izin share screen Ya, Ibu, Bapak. silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Waalaikumsalam Arhan Firdaus, warahmatullahi SIP, wabarakatuh. selaku penguji. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Ibu Insinyur Haji Yuli Trianingsi, MSI, selaku coach yang telah membimbing saya. Ya, Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Ibu Suryati Jailangkara, ST, MSI, yang telah membimbing saya. Terima kasih Ibu. Dan yang saya hormati Bapak Rudyar Afgan. Terima kasih Bapak. Izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Penerapan Pengukuran Debit Air Metode Pelampung. Adapun isu dari judul saya itu belum dilakukan pengukuran ulang debit air pada bangunan pintu air. Eh, Tujuan yang ingin saya capai dari kegiatan ini yaitu mengoptimalkan pengumpulan data dan pemanfaatan data pengukuran debit air metode pelampung. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Harapan saya dari kegiatan ini eh, semoga bermanfaat bagi Sulawesi Tengah, yaitu pengukuran debit air membantu pemenuhan kebutuhan air petani serta efisiensi pemanfaatan sumber daya air untuk sektor unggulan daerah yaitu pertanian. Yang kedua, bagi instansi, pengukuran ulang debit air menghadirkan data terkini sebagai dasar atas perencanaan serta pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pengelolaan sumber daya air secara lebih efektif, serta memperkuat akuntabilitas dan citra instansi. Bagi saya selaku peserta, meningkatkan kemampuan teknis dengan membuat kegiatan pengukuran debit air metode pelampung, serta meningkatkan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Bagi masyarakat, tersedianya data debit air meningkatkan pelayanan di sektor pertanian dan irigasi. Dengan data tersebut, masyarakat khususnya petani dapat memperoleh pemanfaatan air yang lebih optimal untuk pengairan pertanian yang lebih baik. Adapun tahapan kegiatan yang saya lakukan, membuat petunjuk teknis eh, pengukuran debit air dengan metode pelampung, yaitu tahapan pertama berkonsultasi dengan mentor, tahapan kedua mengumpulkan materi, tahapan ketiga merancang petunjuk teknis, tahapan keempat menyusun petunjuk teknis. Kegiatan kedua yaitu membuat alat pengukuran debit air metode pelampung, yaitu tahapan pertama mengidentifikasi kebutuhan bahan, tahapan kedua mengumpulkan bahan, tahapan ketiga merancang alat, tahapan keempat perakitan alat. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pelatihan pengukuran debit air dengan metode pelampung. Tahapan pertama yaitu menyiapkan petunjuk teknis dan alat, kedua menentukan jadwal, ketiga menyiapkan alat, keempat menentukan peserta pelatihan,
Dan yang kelima, melaksanakan pelatihan. Kegiatan keempat yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Tahapan pertama membuat kuesioner, tahapan kedua menyebarkan kuesioner kepada peserta, tahapan ketiga mengumpulkan kuesioner, tahapan keempat menganalisa kuesioner, dan tahapan kelima melaporkan hasil monitoring dan evaluasi. Adapun jadwal kegiatan saya yaitu kegiatan pertama akan saya rencanakan akan berjalan di bulan 9, minggu ketiga dan minggu keempat. Tahapan kedua saya rencanakan akan dilakukan pada minggu keempat bulan 9. Tahapan ketiga saya rencanakan pada bulan 9 juga minggu keempat sampai bulan 10 minggu kedua. Tahapan keempat melakukan monitoring dan evaluasi saya rencanakan pada bulan 10 minggu kedua dan minggu ketiga. Sekian Ibu, Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih untuk D. Akbar ya yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kemudian silakan Ibu Mentor untuk menanggapinya. Boleh di stop share dulu, D. Akbar. Oh iya Ibu, kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan Ibu. Nah, untuk yang judul dari Saudara Ilham ini, Bu, kami sebenarnya eh, malah dari kami yang takutnya adik tidak bisa untuk mengukur debit karena kalau debit itu sebenarnya Bu tidak bisa sebenarnya diukur per hari, tapi kalau kami biasa menggunakan data kan setahun hitungan debit itu. Istilahnya debit tidak bisa secara singkat, tapi berhubung mereka untuk rancangan aktualisasinya, mereka ternyata mampu untuk melaksanakan dengan metode pelampung. Dengan metode pelampung pun ini masih baru. Kebetulan Adik Ilham ini punya usul ide untuk menggunakan metodenya untuk menghasilkan data debit yang lebih detail. Dalam pengukuran kami itu biasa istilahnya seumpama kayak dia dari 0,5 langsung loncat ke 0,10. Beliau ini dengan menggunakan metodenya bisa lebih akurat Ibu. Jadi ada antara data dari 0,5 ke 0,10 itu 6, 7, 8 itu beliau usahakan bisa dapat data lebih detail. Jadi kami selaku mentor mendukung, wah ternyata mungkin rancangannya mungkin insya Allah bisa memberi masukan lagi untuk penghitungan debit selanjutnya. Karena mereka kan hanya sebulan, Ibu. Jadi istilahnya kalau bagi kami yang ini debit 1 bulan itu istilahnya tidak bisa digunakan untuk perhitungan kemungkinan. Karena data yang lebih akurat biasanya itu dalam hitungan per tahun. Tapi namanya mereka punya rancangan aktualisasi, mungkin melihat di lapangan kayaknya kurang detail, ya maka Saudara Ilham mengusulkan untuk judul ini. Jadi kami selaku mentor berusaha mendukung. Siapa tahu kemungkinan ke depan bisa lebih akurat lagi untuk dapat data debitnya, Ibu. Jadi untuk sementara itu dulu, Bu. Nanti untuk hasilnya sebulan ke depan kita lihat nanti. Ya, makasih, Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Ya, terima kasih tanggapan dari Ibu Suryati. Insya Allah bisa melihat ya debit air. Selanjutnya Pak Penguji silahkan. Baik, terima kasih banyak Bude Yuli selaku coach dan moderator pada Iya. seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Mentor, Ibu Zuriati yang sudah hadir mendampingi Pak Ilham Akbar Sanjani dalam seminar aktualisasinya, rancangan aktualisasinya. Tadi sudah memberikan gambaran singkat penjelasan dan kami berharap mendapatkan dukungan dari Ibu Mentor untuk pelaksanaan kegiatan selama 30 hari ke depan. Kami juga berharap Ibu melakukan monitoring, penilaian, memberikan saran masukan kepada Pak Ilham agar pelaksanaan kegiatan selama 30 hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Ya, Mentor, Ibu Zuriati. makasih Pak. Kemudian untuk Pak Ilham Akbar Rapsanjani. Iya Terima Pak. kasih sudah memaparkan rancangannya, sudah membuat atau menyusun laporan rancangan aktualisasinya dengan baik. Ada Iya Pak. beberapa saran masukan dari saya Iya selaku Pak. penguji untuk penyempurnaan laporan ini. Tadi Ibu Mentor sudah mengatakan bahwa uh, melakukan pengukuran debit air itu
ini biasanya memakan waktu sampai tahunan, bahkan bulan sampai tahunan. Namun ada beberapa teknik pengukuran langsung di lapangan itu bisa diperoleh dengan singkat, bahkan harian atau mingguan. Ini antara lain ada current meter, ada CP, ada pelampung yang sementara sekarang Pak Ilham akan lakukan, ya. Iya, Pak. Kemudian ini juga dilakukan berdasarkan tujuan. Tujuannya untuk Iya, apa? Kemudian membutuhkan waktu atau membutuhkan data cepat ataupun lama, ya. iya, Ini Pak. sangat baik untuk perencanaan kegiatannya. Ada beberapa saran yang antara lain, yang pertama dalam laporan ini Pak Ilham, Iya, Pak. judul itu harus fokus dan lokus. Di sini ada penerapan pengukuran debit air dengan metode pelampung, ya. Iya, Pakai dengan, jangan dengan. pengukuran debit air metode pelampung, tapi dengan metode pelampung. Karena pengukuran air itu banyak cara untuk mengukurnya, ya. Iya, Pak. Mungkin ini bukan bidang saya, tapi saya coba untuk mempelajarinya, ya. Iya, Pak. Kemudian di mana lokusnya itu di mana? Jadi harus fokus dan lokus di mana? Atau bisa pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Atau mau lebih lokus lagi di mana? Ada Iya, Pak. daerah irigasi itu lisu dianya Iya, kayaknya. iya, iya, Bu. Tinggal ditambahkan. Kemudian di dalam laporan ini, Pak Ilham, ini lembar perbaikannya sebaiknya jangan dimasukkan dulu pada saat seminar. Ini Oh, juga iya, saya Pak. notis nanti seminar aktualisasi, jangan dulu dimasukkan lembar pengesahannya. Nanti pada saat setelah selesai seminar, baru dimasukkan untuk dikumpulkan kepada panitia atau Pak Host, Pak Afgan, atau nanti bahkan diupload ke dalam eh, sistem pembelajaran atau LMS yang ada di BPSDM. Kemudian perhatikan penulisan di setiap eh, laporan ini. Saya masih menemukan beberapa kata, kalimat yang keliru atau kurang hurufnya, ya. Iya, Pak. Kemudian di tabel rancangannya Pak Ilham, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan agenda 2, jangan Iya, hanya Pak. menuliskan nilai saja, tapi tuliskan juga panduan perilaku yang akan dihabituasikan. Misal, konsultasi dengan mentor, menerapkan harmonis. Apa yang Bapak Ilham lakukan pada saat penerapan harmonis itu pada saat konsultasi dengan mentor. Jadi Iya, Pak. dituliskan, biar ada panduannya juga. Dan jangan hanya menjadi sebuah tulisan, tapi betul-betul dihabituasikan dan diterapkan. Iya, Pak. Kemudian di kegiatan 3, di situ saya melihat ada melakukan pelatihan pengukuran debit air dengan metode pelampung, Iya, Pak. ya. Di saat menentukan jadwal, menyiapkan alat, menentukan peserta, sebaiknya tentukan undangan dan tempat sasarannya di mana. Iya, Pak. Kemudian, apakah tidak sebaiknya kita sosialisasi saja daripada melakukan pelatihan? Ini sasarannya siapa ini? Petani. Sasarannya teman-teman, Pak, dengan dampaknya semoga bisa berdampak ke petani, Pak, begitu. Nah, kalau sasarannya teman-teman, sebaiknya jangan pakai pelatihan deh. Pelatihan itu Oh, lama. Berapa lama ini mau dilaksanakan pelatihan? seminggu 2 minggu, Pak, kayaknya kalau pelatihan. Ada sertifikatnya nih. Ya ada, Pak. Mungkin lebih kepada, kalau saya nggak usah pelatihan, sosialisasi saja kepada teman-teman. Ya Iya, kan? Dalam Pak. sosialisasi itu bisa mengajarkan cara membuat alatnya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa, cara mengukur debitnya seperti apa. Iya, Jangan Pak. pakai, karena kalau kata pelatihan itu di dalam BPSDM itu umumnya itu pelatihannya resmi, kemudian ada sertifikatnya. Meskipun biasa kita lakukan secara internal atau workshop atau Iya, Pak. pelatihan internal itu biasa dilakukan sama Bude Yuli, itu biasanya ada dokumen yang keluar di dalamnya. Tapi kalau sosialisasi kan kita hanya sekedar menyampaikan, memberikan petunjuknya seperti apa. Jadi sebaiknya sosialisasi saja. Iya, Pak. Biar saya juga membantu Pak Ilham biar tidak terlalu repot nanti pada saat kegiatannya, ya. Karena nanti Iya, Pak. pembuktiannya akan sulit nanti itu. Iya. Kemudian di kegiatan Monef, Iya.
nanti jangan hanya membuat kuesioner ya, karena di sini ada monitoring, nanti berarti melihat, tentukan indikatornya, Iya, ya, Pak. pengamatan. Kalau monitoring itu pengamatan. Ya, tentukan indikator pengamatannya seperti apa, apakah teman-teman sudah mengerti, bukan hanya dari hasil kuesioner. Kemudian Iya, ada Pak. nanti di situ ada catatan, saran masukan dari pesertanya atau sasaran sosialisasinya. Kemudian tambahkan satu tahapan tindak lanjut pada monitoring evaluasi. Ini nantinya eh, mungkin 30 hari aktualisasi tidak cukup, nanti bisa ada tindakan atau ada proses tindak lanjut dari kekurangan-kekurangannya, ya. Atau Iya, Pak. bahkan ada pemberian tugas tambahan nanti dari ibu mentornya Iya, Pak. untuk memberikan tugas tambahan yang belum terselesaikan selama 30 hari. Pak Ilham, jaga kesehatan, Iya, Pak. lampirkan semua bukti-bukti lampiran di setiap Iya. tahapan-tahapan kegiatannya, nah, karena nanti itu akan saya periksa Iya, dan Pak. saya akan lihat pembuktiannya, karena kita akan bertemu secara tatap muka, karena pelaksanaan seminar aktualisasi akan dilaksanakan secara klasikal. Iya, Pak. Kemudian laporkan setiap tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan ataupun baru mau dilaksanakan kepada mentor dan coachnya untuk memudahkan Pak Ilham dalam penyusunan laporan aktualisasi di 30 hari mendatang. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ilham dan terima kasih juga untuk Ibu Mentor atas waktu dan kesediaannya. Sampai ketemu Bu Mentor di pelaksanaan seminar aktualisasi di 30 hari mendatang. Terima kasih Iya. banyak. Baik, Pak. Makasih, Demikian Pak. dari saya Makasih, Pak. selaku saya kembalikan kepada Ibu D. Yuli selaku coach dan moderator. Terima kasih. Nampaknya ada gangguan jaringan. Ya, Oke, silakan Bu D. Yuli. iya saya sempat hilang nih. Ya, terima kasih masukan dari Pak. Jaringannya Budi Putus kayaknya lagi, Bude. bermasalah. Iya, kayaknya nih. Semoga sukses dan kita bisa ketemu lagi 30 hari yang akan datang. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Terima Baik, banyak. kasih, terima Bapak Ibu. kasih Terima Pak kasih. Muji dan Oke, Ibu Pembimbing. izin live. Baik, untuk peserta Ya. mohon dimatikan rekamannya dan kami persilakan untuk kesempatan Ibu Mentor untuk meninggalkan ruang. Terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih, Pak. Sempat hilang ya saya tadi. Bus. Halo, Bude, masih. ini kan Pak Muji dan Ibu Pembimbing untuk